Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat rekening saham melalui BNI Sekuritas ya. Jadi sebelum kita memulai harus dipersiapkan terlebih dahulu nomor rekening BNI atau nomor rekening yang lain, bank lain, kemudian foto KTP, kemudian foto diri kita memegang KTP, dan yang terakhir itu foto tanda tangan kita di kertas putih dalam bentuk gambar ya atau JPG, dalam format JPG dengan ukuran maksimal 5 MB atau 5 MB. Oke, langsung saja kita masuk ke BNI Sekuritas, tulis saja di Google pencarian BNI Sekuritas, sudah muncul, klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini udah masuk dalam webnya BNI Sekuritas. Ada menu home tentang kami, layanan kami, hubungi kami, online trading. Nah, kita masuk ke rekening. Di sini rekening itu ada registrasi online. Langsung kita klik. Oke, langsung kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini, yaitu formulir aplikasi pembukaan rekening saham. Ada step 1, ada step 2, ada step 3. Kita langsung masuk ke step 1, konfirmasi dasar. Langsung dimasukkan saja kewarganegaraan kita apa, Indonesia. Kemudian nama depan isi dengan sesuai data kita. Nah, di sini sudah ada nama saya. Saya menggunakan nama asli. Nah, di sini sudah. Kemudian tempat lahir. Ini isian saya yang dulu ya. Kemudian tanggal lahir, tanggal 22/7/1983. Jenis kelamin pria. Kemudian nomor ID, ini cuma sampel ID KTP ya. Kemudian tempat diterbitkan. Kemudian tanggal diterbitkan, itu terserah sesuai dengan KTP kita. Kemudian yang berlaku seumur hidup. Kemudian di bawahnya itu ada kita mengisi format agama, pendidikan, kemudian nama ibu kandung, itu wajib diisi. Kemudian status pernikahan, nah menikah. Kemudian apabila menikah itu ada nama pasangan, nomor handphone kita, ini cuma sampel ya. Kemudian email yang kita pakai yang aktif. Email yang aktif yang kita pakai untuk bertransaksi saham, karena pemberitahuan nantinya akan disampaikan melalui email yang kita daftarkan. Kemudian alamat itu sesuai tanda pengenal kita, gelar KTP, nama jalan sudah ada isiannya, jadi menyesuaikan dengan alamat rekan-rekan sekalian ya. Kemudian RT RW lengkap semuanya ditulis, Kelurahan Palangka, nama kecamatan Jekanraya. Kemudian provinsi saya ada di Kalimantan Tengah, di kota Palangkaraya. Kemudian ini sudah pas, kode pos di situ sudah ada pilihan. Nah, Kelurahan Palangka 73112. Alamat terkini diconteng saja sama dengan alamat di tanda pengenal. Kemudian diminta memberikan nomor telepon. Nomor telepon sampel saja sama seperti nomor HP kita ya. Kemudian setelah informasi dasar atau step 1 sudah kita isi, itu kita klik tombol berikut. Ya. Setelah klik tombol berikut, kita akan masuk ke step 2. Nah, di sini ada pertanyaan berupa data penghasilan, data rekening bank pemohon, latar belakang pekerjaan. Nah, di sini terlebih dahulu kita lihat jenis rekening. Apakah kita menggunakan regular atau syariah? Jenis layanannya apa? Full online atau hybrid, atau kemudian pilihan ketiga adalah pilihan RDN, BNI. Nah, ini udah pas semua ya. Jadi kita tinggal lanjutkan. Tinggal lanjutkan ke pertanyaan data penghasilan. Data penghasilan di sini adalah bulanan, betul. Sumber penghasilan gaji, betul. Sumber penghasilan per bulan. Nah, tinggal menyesuaikan dengan pendapatan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian ya.
Kalau kita 0 sampai 5 yang minimal ya, 5 juta. Jumlah penghasilan per tahun otomatis 10 atau sampai 50 juta. Kemudian di situ kita diminta untuk memberikan atau menjelaskan tujuan investasi kita apa. Kalau kita mungkin tujuan investasi langsung investasi saja ya. Kemudian data rekening bank pemohon, nama bank. Nah, di sini bisa Anda menyesuaikan nama bank yang menjadi yang ingin Anda daftarkan, kalian daftarkan melalui BNI Sekuritas, bisa Mandiri, bisa BRI, bisa BNI. Kalau saya langsung BNI ya. Nah, kalau BNI itu banyak keuntungannya karena mendaftarnya di BNI Sekuritas juga. Kemudian nama pemilik sendiri, nomor rekening, misalnya sampel ya, misal. Nah, begitu. Kemudian latar belakang pekerjaan, karyawan atau swasta, pegawai negeri, rumah tangga dan lain sebagainya kita coba masukkan. Kemudian ada jabatan di situ, silahkan isi sesuai jabatan masing-masing, misalnya pelaksana investasi. Ini cuma sampel ya. Kemudian NPWP sampel juga. Nama tempat bekerja itu misalnya sekretariat percintaan, investasi mungkin ya. Nah, ini cuma sampel. Kemudian alamat perusahaan sesuai perusahaan atau tempat kita bekerja, nama tempat instansi kita bekerja, misalnya Jalan Cilikriwut. Kemudian RT RW lengkap di situ diisi. Sampel saja karena saya tidak hafal. Kemudian nama kelurahan apa? Misalnya Palangka saja ya. Nama kecamatan Jekanraya. Pilih salah satu provinsi tempat Anda tinggal. Kalau saya tadi Kalimantan Tengah sama di Palangkaraya, betul. Kemudian negara Indonesia pas, kode pos itu sudah ada tercatat di sistem, tinggal kita pilih, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini cuma sampel juga. Nah, kemudian alamat korespondensi adalah kita isi saja alamat rumah sesuai KTP. Kemudian apakah Anda bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner? Kita pilih tidak. Karena apabila sudah terisi semua, oke, kita lihat lagi sekali, sudah terisi semua dan sudah sesuai, kita klik tombol berikut untuk memasuki tahap ketiga, step 3 ya. Step 3 itu biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan atau informasi lain-lain untuk mengetahui seperti apa kita dalam berinvestasi nantinya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda dan atau saudara atau anggota keluarga, termasuk orang tua atau saudara kandung, ada yang bekerja di PT BNI Sekuritas? Kita jawab saja tidak. Kalau misal pun ada, silahkan klik ya. Nah, kalau saya tidak, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain bisa rekan-rekan sekalian pelajari apabila membuka BNI Sekuritas nantinya. Nah, sampai sini pertanyaan ada sekitar 8 pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan FATKA ya. Ini terkait dengan kewarganegaraan. Misalnya, apakah Anda dilahirkan di Amerika Serikat? Nah, kalau saya tidak ya. Kalau iya, diisi iya. Kemungkinan ada kebijakan lain dari BNI Sekuritas apabila kita mengisi misalnya dilahirkan di Amerika Serikat gitu ya. Karena apabila dilahirkan di Amerika Serikat kita akan memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian ada isian profil risiko. Di situ ada pertanyaan, berapa lama rencana jangka waktu investasi Anda? Apakah di bawah 1 tahun, 1-3 tahun, 3-5 tahun, atau di atas 5 tahun? Nah, ya, ini terserah kita milih yang mana. Kalau saya di atas 5 tahun. Kemudian tujuan investasi apa? Pendapatan,
pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang. Kalau saya ini menyesuaikan dengan keadaan rekan-rekan sekalian ya. Kemudian berapa besar tingkat risiko yang sanggup ditanggung? Apakah di bawah 25%, 0%, atau di atas 50%, atau pertengahan 25% sampai 50%. Kalau saya di sini supaya ruginya tidak besar ya. Cuma ini hanya pertanyaan. Selanjutnya nanti kebijakan atau pembelian saham itu semuanya di atas kuasa kita sendiri ya. Mau rugi atau tidak, yang penting beli saham bisa dulu. Ya. Kemudian itu ada pertanyaan berapa besar porsi pendapatan Anda yang disisihkan untuk investasi? Mungkin 26-50%. Nah gitu ya. Bagaimana tingkat pengetahuan investasi reksadana Anda? Jawab dengan jujur, rendah, menengah, atau tinggi. Kalau saya agak rendah. Gitu ya. Jadi total skor yang saya kumpulkan dari pertanyaan ini adalah 70. Jadi penilaian mereka adalah agresif. Nah, jadi agresif itu tujuan investasinya memperoleh pertumbuhan yang sangat tinggi dalam jangka panjang dan siap menerima fluktuasi yang tinggi atas nilai investasi kita. Nah, gitu ya. Kemudian ada lampiran. Di lampiran ini kita harus memuat data dalam bentuk format JPG seperti di awal yang saya bilang tadi dan maksimal 5 MB. Itu berupa KTP, foto KTP dalam bentuk JPG maksimal 5 MB. Kemudian foto diri dengan memegang KTP dan foto tanda tangan kita di kertas putih ya. Nah, coba kita contohkan. Kita ambil file KTP. Choose file. Nah, sudah masuk KTP. Kemudian di situ yang lainnya silahkan isi lebih lanjut dan ada perjanjian setelah kita mengisi data-data ya. Ada perjanjian. Ini kita checklist saja. Set. Sudah. Kemudian kita klik simpan. Klik ya. Nah, karena saya sudah punya, saya tidak mengklik. Jadi sekitar 7 hari kemudian setelah proses ini kita lalui, biasanya 7 hari kemudian mereka akan mengirimkan lewat email ya, lewat email yang kita daftarkan tadi. Nah, kemudian seperti ini contoh emailnya mungkin. Saya membuat ini sekitar tahun 2019 kemarin ya. Jadi sekitar tahun 2019 sudah saya buat. Nah, kemudian ada masuk di, kita lihat saja di BNI Sekuritas. Email dari BNI Sekuritas itu ada sekitar berapa ratus. Nah, mereka akan mengirimkan pesan seperti ini. Paling bawah. Nah, konfirmasi registrasi efek di BNI Sekuritas. Nah, mereka akan mengirimkan seperti data seperti di bawah ini. Nah, itu sebagai konfirmasi pemberitahuan bahwa kita sudah melakukan registrasi rekening efek ya. Nah, begitu. Itu di kotak masuk pada tanggal 6 bulan 9 tahun 2019 ini ya. Kemudian di tanggal yang sama, di atasnya itu kita lihat ada lagi masuk data seperti ini. Nah, silahkan tanda tangani dan kirim dokumen ini ke PT BNI Sekuritas. Nah ini ya, ini adalah konfirmasi terhadap data yang kita kirimkan tadi. Kenapa saya tadi memilih rekening BNI? Itu nilai tambahnya adalah dokumen ini. Kita baca sama-sama, tidak perlu dikirim jika data rekening bank Anda menggunakan rekening bank BNI. Kalau kita menggunakan rekening BRI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, atau bank lainnya, kita harus atau diwajibkan mengirim ke PT BNI Sekuritas dengan alamat di bawah ini, yang tertera di layar kita. Nah, Sudirman Plaza ini ya. Begitu. Jadi, itulah sebabnya saya memilih rekening BNI. Kemudian, kita lihat ke bawah. Nah, ini adalah data-data yang kita kirim ke PT atau ke BNI Sekuritas, broker saham,
BNI, itu data-data yang yang kita isi tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Ini sebagai konfirmasi lebih lanjut. Nah, di sini kemudian ada tanda tangan, form tanda tangan di sini, tempat tanda tangan kita. Tapi ini tidak usah kita isi apabila kita menggunakan nomor rekening BNI atau nomor rekening kita bank BNI. Ini ya. Kalau kita tidak menggunakan nomor rekening bank BNI, maka ini kita print dulu, kita tanda tanganin. Kita print, kita tanda tangan, kemudian kita kirim ke alamat yang tersebut tadi. Ya, terus kita ke bawah. Nah, ini adalah KTP atau format yang kita kirimkan tadi lewat foto tadi, lewat aplikasi BNI Sekuritas tadi ya. Ini otomatis sudah masuk ke sini. Kemudian kita kembali lagi di sini setelah sekitar 7 hari kemudian atau seminggu kemudian mereka akan memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait aplikasi yang digunakan oleh BNI Sekuritas. Nah, aplikasi yang digunakan oleh BNI Sekuritas itu ada 2. Yang pertama itu Bayans. Yang pertama Esmat ya, itu lebih terkenal dari zaman bahula. Kemudian yang kedua adalah Bayans. Bayans ini baru-baru saja, cuma lebih simpel ya. Nah, di sini kita buka saja. Nah, di situ ada lampiran konfirmasi pembukaan rekening dana investor di Bank BNI. Jadi rekening saham itu ada istilah rekening dana investor, ada rekening dana nasabah, ada juga namanya rekening efek, ada juga yang namanya rekening saham. Itu semuanya sama ya, berkonotasi sama. Kemudian coba kita klik, ini sudah diberikan nomor RDI, jenis rekening, dan lain sebagainya. Ini adalah konfirmasi pembukaan rekening dana investor di Bank BNI. Kemudian di tanggal yang sama juga, melalui email juga, jadi kita harus menggunakan email yang benar-benar aktif. Nah, diberikan password eSmart. Jadi, password eSmart yang diberikan ini bisa juga digunakan di aplikasi Bayans. Nah, jadi konfirmasi mereka adalah menyampaikan user ID dan password eSmart. Saya buka saja, karena tidak berbahaya. Nah, di sini kita diberikan konfirmasi terkait pemilik rekening Muhammad Saiful Mujab, customer ID, dan nomor akun. Kemudian user ID. Nah, kemudian password dan PIN trading. Ini yang paling penting. Password dan PIN trading. Nah, jadi sejak tanggal, kita baca lagi di bawah, sejak tanggal efektif di atas, user ID eSmart Bapak Ibu sudah dapat dipergunakan dengan mengganti password dan PIN trading terlebih dahulu. Jadi password dan PIN trading ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah saya ubah di aplikasi eSmart atau aplikasi Bayans untuk bertransaksi ya. Jadi kalau tidak diganti itu tidak bisa ya, jadi harus diganti terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat lagi, sudah cukup ya, kita kembali ke registrasi tadi. Jadi begitulah caranya, cara membuat rekening saham, rekening efek atau rekening dana nasabah atau rekening dana investor, sama saja itu semuanya. Dan setelah ini selesai dan diberikan password dan PIN trading, user ID segala macam, kita tinggal menggunakannya di aplikasi Bayans atau eSmart. Jadi kita bisa mengunggah atau mendownload aplikasi Bayans dan eSmart di smartphone kita melalui Play Store ya. Kemudian masukkan saja user ID, PIN trading, dan PIN transaksi ya. Nah, itulah cara untuk membuka rekening dana nasabah atau rekening saham melalui
BNI Sekuritas. Apabila sudah jadi dan dikonfirmasi lewat email, maka kita bisa menggunakan atau menambah saldo melalui BNI Mobile Banking untuk ditransfer ke rekening dana nasabah. Jadi rekening dana nasabah itu khusus untuk bertransaksi saham. Begitu ya. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, bisa diisi di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Demikian dulu dari saya, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.